Ya, kita minta izin Mas Irwan, prosesi pensyahadatan kita akan take video untuk dokumentasi. Ya. Di sini nanti dalam dokumentasi ini nanti saya minta Mas Irwan memperkenalkan diri, latar belakangnya, terus motivasi masuk Islamnya, ya, tahu Islam dari mana seperti itu, dan gambarannya setelah Islam apa rencananya Mas Irwan gitu ya. Setelah itu dan jika diperkenankan Mas Irwan, video dokumentasi ini kita akan menjadikan media dakwah Mualaf Center Yogyakarta juga, yang artinya jika diperkenankan kita akan upload ke media sosial kami. Ya. Itu boleh juga Mas? Boleh aja. Boleh nggak? Ya, boleh lah ya. Boleh nggak? Boleh ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Teman-teman Mualaf Center Yogyakarta, para hadirin dan yang saya hormati, tamu kita Pak Haryo, yang pada siang hari ini kita telah janjian untuk ketemu di Masjid Gede Kauman. Ahlan wa sahlan Pak Haryo. Ya, dan qadarullah, Allah juga pertemukan kita hari ini dengan Mas Irwan yang insya Allah akan mengikrarkan 2 kalimat syahadat pada siang hari ini, yang sebelumnya ya, belum pernah ada janjian sebelumnya Mas Irwan ya. Belum pernah. Cuman tiba-tiba datang, memang kita sedang ada agenda di sini, alhamdulillah kita akan segerakan. Baik, sebelum pensyahadatan dimulai kita akan mengenal Mas Irwan lebih jauh, boleh ya? Boleh, kita Pak. kenalan. Silakan Mas Irwan. Nama lengkapnya, dari mana asalnya, sekarang lagi ngapain, kegiatannya ya? Ya, terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Irwan. Saya lahir di Tegal. Ya, saya besar di Pekalongan, cuma domisili terakhir di Semarang. Ya, kebetulan saya di Jogja baru 1 bulan. Nah, jadi saya ada niatan untuk jadi mualaf. Itu sebenarnya udah lama, mungkin di tahun 2015. Tapi memang kebetulan sekali di tanggal 23 kemarin saya baru dikasih seorang anak. Ya, istri saya juga beragama Katolik. Terus kemarin saya butuh administrasi. Dari situ sekalian hati saya sudah merasa sebenarnya sudah merasa Islam dari udah lama. Cuma secara administrasi memang belum saya berubah. Merasa Islam dari lama ini maksudnya apa? Sudah mempraktekkan dalam artian Islam? Saya sudah mempercayai bahwa Islam yang buat saya paling logis. Baik, Masya Allah. Tapi mungkin dengan adanya anak ini, ya mungkin saatnya saya harus berubah secara 100% lah, mulai administrasi, terus ke anak saya juga. Dari 2015 tertarik masuk Islam, sudah meyakini Islam, tapi belum memutuskan untuk memeluk Islam. Betul. Dan Masya Allah, lahirnya anak tanggal 23 kemarin ya. Ini menjadi satu trigger Mas Irwan untuk memeluk agama Islam. Betul. Masya Allah. Anak itu bawa hidayah Mas ya. Masya Allah, luar biasa. Udah punya rencana apa nama anaknya belum? Belum. Siapa namanya tuh? Masya Allah ya, luar biasa. 2015 tertarik masuk Islam. Pastinya berarti cari tahu Islamnya jauh sebelum 2015 ya? Pas di 2015 saya beberapa kali tahu Islam itu apa tuh, dari pertama lihat Cak Nun, itu yang pertama. Cak Nun. Dari situ bahwa oh ternyata Islam seperti ini.
mulai. Berarti pandangannya tentang Islam sebelumnya gimana dong? Nggak tahu juga, maksudnya memang nggak kenal. tahu, maksudnya nggak tahu. Terus udah mulai calon, mulai buka. Ada 3, dari situ saya akhirnya dapat pengetahuan tentang Islam lebih dalam lewat Pak Quraisy Shihab. Yang terakhir saya memantapkan Islam setelah saya lihat Buya Syakur, yang beliau sudah meninggal. Ya. Itu yang membuat saya. Jadi akumulasi dari informasi-informasi yang Mas Irwan terima ini. Ya. Kalau boleh tahu apa yang bikin mantap? Apa ya? Semua permasalahan, pertanyaan itu bisa dijawab sama Islam. Sudah berjalan seperti biasa, tapi yang setiap saya ada kebingungan tentang suatu ketuhanan, saya bisa dapat jawaban ya salah satunya di semuanya di Islam. Melewati yaitu Pak Quraisy Shihab, setelah saya lihat-lihat semuanya bisa terjawab. Dari situ ya saya yakin bahwa ya menurut saya Islam lah yang bisa menjawab semua pertanyaan. Kebenaran ini ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi kan sudah punya anak sekarang, istri Katolik. Ya. Istri tahu Mas Irwan mau masuk Islam. Apa responnya istri? Istri tidak masalah, dia benar-benar apa yang kamu yakini jalan. Cuma saya belum bisa ikut. Dia semoga aja kita nggak tahu ke depan, dia bilang gitulah. Okay. Jadi Mas Irwan sebenarnya udah ngajakin juga istri? Saya ngajak secara langsung sih nggak pernah sih, dalam artian takutnya malah nanti biar dia keluar dari hati kayak saya sendiri lah. Saya pindah pun nggak pernah ada yang ngajak. Ini murni pilihan sendiri ya, dari segala pencarian informasi dan keyakinan ini ya. Masya Allah, luar biasa. Baik Mas Irwan, kita langsungkan ikrar syahadatnya, nanti kita lanjut lagi. Baik, saya minta Mas Irwan untuk membaca surat pernyataan pemeluk agama Islam ini dari atas ya sampai sini dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Pada bagian kalimat syahadat dan artinya saya minta Mas Irwan untuk mengulang setelah saya. Ya. Ini ada tanggal 5 Jumadil Awal kalender Islam ya, Hijriah atau 27 Oktober 2020. Ya, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, nama Irwan Susanto, tempat tanggal lahir Tegal 9 Oktober 89 ya? Ya, 89. Pekerjaan karyawan swasta, agama terdahulu Katolik. Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Senin tanggal 5 Jumadil Awal 1447 Hijriah atau 27 Oktober 2025 Masehi, yang telah meninggalkan agama saya terdahulu agama Katolik, pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, ikuti setelah saya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berikut pernyataan saya selanjutnya. Saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat ya Mas. Insyaallah. Oke. Ya, jadi dengan kalimat yang singkat ini Mas ya, waktu yang sangat sedikit ini, Mas Irwan sudah menjadi seorang Muslim, resmi menjadi seorang Muslim. Nah, maka dengan ini konsekuensinya adalah Mas Irwan
telah diwajibkan menjalankan syariat Islam sebagaimana yang Mas Irwan telah pelajari sebelumnya. Kita akan Mas Irwan akan melaksanakan sholat, ya kan, sehari 5 kali, ya, melaksanakan puasa, ya kan, di bulan Ramadan, lalu menunaikan zakat, ya, dan mengupayakan haji jika mampu, ya, berangkat haji jika mampu. Nah, dan itu adalah hal-hal yang mesti ada di dalam setiap muslim, dan yang paling utama adalah ini, kalimat syahadat ini, meyakini bahwa tiada sesembahan selain Allah, tiada tempat meminta selain kepada Allah, dan mengikuti segala ajaran yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Gitu Mas. Iya, Mas. Baik, alhamdulillah. Gimana perasaannya setelah memendam rasa begitu lama, Mas Irwan? 2000 apa ya? berapa tahun? 6 tahun? Yes. Ya, Hampir 9 tahun. 9 tahunan ya. Luar biasa. Oh iya, 9 tahunan ya. Gimana perasaannya setelah memendam Lega, rasa? Senang? Lega saya. Lega ya. Baik, apa harapannya Mas Irwan setelah ini? Harapannya saya menjadi manusia lebih baik, kita aja sih, Mas. Baik, amin insyaallah. Ya, dalam Islam ini kalau orang hanya melihat dari luar, mungkin mereka akan melihat bahwa Islam ini penuh dengan aturan. Ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya. Tapi ketika kita meyakini bahwa ini adalah sebuah kebaikan untuk kita dan kita melaksanakan semua ini, ketahuilah Mas, ketika kita menjalankan syariat, ya, semua yang kita lakukan, perintah kita lakukan, larangan kita jauhi, semua kebaikan yang akan datang kepada kita sendiri. Maka di situ harusnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa syariat ini bukan hanya sekedar aturan, tapi adalah tuntunan. Ya, baik. Pesan kami setelah ini, Mas Irwan tentunya harus belajar ya. Nah, untuk belajar kita membawakan, kita bekali Mas Irwan dengan ini ada sedikit. Tadi Mualaf Center Yogyakarta ada buat buku untuk mualaf belajar, namanya mualaf baru tahu tentang Islam ya. Kadang bingung harus mulai belajar dari mana. Ya, di Mualaf Center Yogyakarta kita sediakan buku panduan belajar agar belajar bisa lebih runut. Ya. Dalam Islam itu kita harus yang paling utama kita harus tahu adalah tentang Allah itu sendiri. Maka dalam buku ini kita susun bab yang paling pertama adalah bab tentang akidah, tentang mengenal Allah. Kita mengenal Allah, maka di situ akan timbul rasa cinta. Ketika cinta itu timbul, maka taat pun akan timbul dengan ringan. Ya Mas ya. Ya, jadi bab pertama itu tentang akidah, nanti bisa dibaca, dan bab berikutnya adalah tentang ibadah. Ya, jadi kita ada ibadah, dan bab berikutnya adalah akhlak, ya, tentang bagaimana kita berinteraksi, ya, dan berikutnya adalah Al-Quran. Jadi ini adalah sedikit step by step mengenali Islam ada dalam buku ini. Nanti bisa dibaca-baca dan didiskusikan sama pembinanya. Kita juga bawakan tentunya ini ada Quran ya. Ini Quran full dalam bahasa Arab. Ya, untuk Mas Irwan nanti. Cuman kita bawakan juga cara membaca Quran ini kan gini. Kita bawakan Iqra. Iqra ini salah satu metode yang cukup populer di Indonesia. Hampir semuanya bisa mengajar, hampir semua yang bisa baca Quran saya yakin bisa mengajar dengan Iqra juga. Jadi ini sangat umum. Ya. Kita bekali dengan Iqra, lalu ada rompi sholat ya. Nah, ini ada pakaian sholat, baju agak panjang, dan juga sarung. Nah, ini aja Mas Habib. Ada lagi nggak? Sudah ya? Ya. Yang belum nyusul ya? Itu biasanya ada zakat mal juga. Nanti insya Allah akan kita susulkan. Terima kasih banyak. Baik, setelah ini Mas Irwan tugasnya adalah belajar. Ya. Gimana belajarnya? Udah punya rencana belajar belum? Belum. Ya. Apalagi di Jogja baru sebulan kan? Iya. Tinggalnya di mana sekarang? Di Semaki, di Umbul Harjo. Umbul Harjo, dekat malahan sama kita. Nah, kita punya kantor di selatannya Umbul Harjo berarti. Nanti sering-sering main sama di gedung dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Kita ada agenda setiap Sabtu malam ba'da Isya jam 8 sampai jam 9 itu ada kajian rutin. Nanti ngumpul bareng sama teman-teman mualaf, sama teman-teman hijrah. Nah, nanti kita belajar bareng di sana ya.
untuk belajar sholat dan lain-lainnya nanti di Umbul Harjo ya tinggalnya. Nanti kita akan carikan pembina yang domisilinya paling dekat sama Mas Irwan untuk belajar tata cara sholat, bersuci dan lain sebagainya. Ya. Lalu sudah, saya rasa itu sudah cukup. Ada yang mau menambahkan? Oke, baik. Pesan dari Pak Haryo mungkin. Ya, sedikit mungkin tambahan dari Pak Haryo. Saya kasih mic biar kedengaran. Alhamdulillah. Jauh dari Jakarta, alhamdulillah. Main sampai Mola Center Yogyakarta, malah jadi saksi syahadat ya Pak? Iya, gitu. Saya jadi tamu juga di sini, saya tamu nih Pak. Cuma saya jadi ikut menyaksikan. Saya sih bersyukur, alhamdulillah Mas sudah menyatakan memilih agama Islam, memeluk Islam gitu. Ya insya Allah diberikan jalan untuk belajar yang lebih mudah gitu. Karena Islam itu kalau kata orang agama yang tadi benar perlu aturan, terus harus belajarnya banyak ya Pak. Belajar sholat, nanti belajar puasa, nanti belum ngaji. Terus terang ngaji, kalau awalnya memang dulu saya suka kabur, waktu kecil saya kabur gitu. Tapi setelah perjalanan bisa ternyata pas udah gede emang bisa, kenapa dulu pakai kabur ya gitu. Ternyata tidak sesulit tidak sesulit itu ternyata. Dari jauh mungkin ngomong ya. Iya. Ya bagi saya insya Allah memberikan rahmat Pak untuk Bapak dan anaknya dan keluarganya. Amin. Karena Islam itu agama yang sangat-sangat penuh rahmat gitu. Itu aja bagi saya Pak. Gitu. Terima kasih. Sama-sama gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi mungkin tambahan lain? Sudah cukup ya? Baik. Nah setelah ini berarti karena sudah wajib sholat ya Mas Irwan ya, nanti zuhur berarti sholat zuhur. Nah, sebelum sholat kan berarti harus suci dulu. Nah, bersucinya seorang yang baru masuk Islam adalah dengan mandi ya. Kalau Katolik kan dimandikan ya, nah Islam mandi sendiri ya. Nah, jadi tidak perlu nanti saya mandikan, tidak perlu. Saya masuk kamar mandi sendiri, selesai. Ya. Cuman tata cara mandi besar ada di dalam buku ini. Cuman mungkin secara garis besar yang membedakan mandi besar dengan mandi biasa adalah pada niatnya. Ya, jadi diniatkan Mas Irwan, saya mandi karena membersihkan diri karena Allah Ta'ala, lalu memastikan semua bagian tubuh terbasuh air. Ya, itu sudah menjadi bagian dari mandi besar gitu ya. Itu sedikit. Lalu tuntunan lengkapnya ada di dalam buku, nanti bisa didiskusikan setelah ketemu sama pembinanya. Gitu ya Mas ya, Mas Irwan ya. Setelah itu sholat, dengar azan, berangkat masjid, sholat semampunya. Berarti ikuti apa yang dilakukan di dalam masjid itu. Gitu Mas. Ada yang mau ditanyakan Mas Irwan? Sudah cukup semua. Sudah cukup ya? Cukup jelas ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian, kita telah saksikan bersama ikrar syahadat Mas Irwan Susanto ya, semua berjalan dengan lancar ya. Semoga Allah mudahkan Mas Irwan ini untuk mempelajari Islam, menerapkan syariat Islam dan istiqomah sampai husnul khatimah. Ya, barakallah fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Selamat ya Mas ya. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi gimana? Ini udah sholat perdana, rasanya gimana ya sholat ini? Apa ya, kayak kehidupan baru. Kehidupan baru ya. Seneng nggak? Apa sholat susah nggak sholat? Nggak tahu kalau bacanya. Nggak tahu bacaannya. Maksudnya mendalami bacanya kan belum. Kalau gerakannya sih ya masih bisa. Masih bisa ya. Gerakannya nggak ada masalah ya. Nah, ya. Memang sholat itu kan apa ya? Itu syariat dari yang menciptakan manusia. Jadi semua apa yang ada di dalam itu pasti mudah, pasti dimudahkan buat kita gitu. Jadi nanti kalau sekarang kan belum bisa bacaan ya, berarti sholatnya gerakan dulu. Ya. Kenapa gitu? Karena sholat itu kan wajib Mas. Jadi dalam kondisi yang kayak manapun Mas Irwan harus sholat. Ya.
Tapi kalau sekarang belum tahu apa bacaannya, tetap harus sholat. Karena sekarang tahunya baru gerakannya, berarti sholat gerakannya dulu. Nanti dilengkapi dengan bacaan-bacaannya, ya kan. Nah, setelah itu, pokoknya kaidah yang jelas, ya. Karena ini wajib. Ya. Lalu, ketika Mas Irwan tidak bisa melaksanakannya dengan sempurna, bukan berarti boleh ini ditinggalkan keseluruhannya. Ya kan? Sekarang belum bisa melaksanakan seluruh 100%, tapi bukan berarti ini boleh ditinggalkan 100%. Jadi harus dilaksanakan semampunya. Yaitu sekarang untuk belajar sholat lebih gampang ya Mas Irwan, setiap azan berangkat ke masjid, karena kan harus ngikutin gerakan yang lain kan. Ya, karena sholat sendiri kan masih belum bisa jadi kan gitu. Jadi kalau istilahnya sholat di masjid, sholat jemaah itu berarti kayak naik bis diboncengi sama supir, ya toh. Kita duduk aja, wis ngikut aja. Supirnya ke kiri berarti kita ikut ke kiri pasti kan gitu.